Halo guys semuanya, jadi kayak yang udah ada yang di judul, yaitu ini adalah cara untuk ngatasin males untuk semuanya. Dan gue kedepannya bakalan bikin berpart-part atau berbagian-bagian, karena menurut gue yang kayak udah gue temuin banyak cara kita untuk ngatasin males gitu. Tujuannya gue pengen nyadarin juga kalau cara untuk ngatasin males tuh banyak, gak cuma satu. Jadi semoga bisa dibilang series kali ya. Series ini bermanfaat dari sekarang dan kedepannya cara buat ngatasin males gue dan kalian semua. Tapi tenang aja, gue udah aplikasiin ini semua kok. Nanti gue juga bakalan nyertain contoh-contoh yang udah gue lakuin dari cara untuk ngusir males. Jadi intinya di video series kali ini gue bakal ngasih tahu life hack. Gue bakal ngasih life hack gimana cara ngusir males yang gampang banget buat diaplikasiin di diri kita masing-masing. So, let's go. Oke, gue bakal kenalin ke lu satu orang namanya Anthony. Anthony ini keinspirasi atau pengen badannya six pack karena dia ngerasa percaya diri banget kalau misalnya badan dia bagus, six pack gitu. Nah, karena dia keinspirasi buat jadi six pack, dia termotivasi untuk ngelakuin diet, push up, sit up, dan workout-workout lainnya sampai nge-gym. Intinya karena dia terinspirasi, dia termotivasi untuk ngelakuin hal A, B, C, D, dan lainnya gimana pun caranya biar dia bisa badannya bagus dan perutnya six pack. Setelah dia termotivasi untuk ngelakuin A, B, C, D, sampai Z itu, dia akhirnya ngelakuin aksi. Dia akhirnya ngelakuin itu semua. Dia sit up ngelakuin, push up ngelakuin, diet juga, diet ketat. Dan gue juga bisa bilang, gue juga gak bisa deny kalau itu adalah pola pemikiran kebanyakan dari kita untuk ngelakuin sesuatu yang tujuannya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pola pemikiran Anthony dan kebanyakan dari kita itu gue bisa simpulin jadi 3 bagian. Yang pertama, inspirasi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, aksi. Tapi nggak berhenti di situ. Sebenarnya kalau kita sadarin atau kita pelajarin, itu adalah suatu siklus, bukan cuman rangkaian dari 3 bagian itu. Tapi itu adalah suatu siklus. Jadi inspirasi, motivasi, aksi, inspirasi, motivasi, aksi. Kayak gitu. Itu pola pemikiran Anthony dan kebanyakan dari kita. Tapi akhirnya gue nemu dan gue juga akhirnya bisa menilai kalau pola pemikiran seperti itu kurang efektif. Oke, karena gini. Kita ngelakuin aksi karena kita termotivasi. Yang mana kita nggak bisa deny ya. Kalau setiap hari itu kita nggak selalu termotivasi. Iya kan? Kita bisa jadi pengen banget badan kita bagus, pengen six pack gitu. Terus kita ngelakuin hal A, B, C, D di hari pertama. Tapi itu nggak menjamin bahwa di hari ke-5, hari ke-6, dan hari selanjutnya itu kita bakal ngelakuin itu terus. Kita bakal disiplin dan konsisten untuk ngelakuin itu. Karena apa? Karena di hari-hari selanjutnya motivasinya nggak bakal sekuat di hari pertama. Makanya gue bisa bilang pola pemikiran seperti itu kurang efektif. Nah, mungkin dari sekarang lo bisa relate soal apa yang gue omongin barusan. Itu normal, itu wajar, santai aja. Karena itu adalah alasan kenapa kita belajar. Jadi solusinya tuh ada, yaitu ada di buku ini. Solusinya banyak ya, tapi di video kali ini gue bakal bahas yang dari buku ini. Buku tentang sebuah seni untuk bersikap bodo amat dari Mark Manson. Di buku ini Mark Manson punya solusi dari kekurangannya motivasi kita dari hari ke hari. Dan juga masih berkaitan sama loop atau rantai inspirasi, motivasi, aksi. Kita bisa ubah rantai inspirasi, motivasi, aksi itu jadi rantai aksi, inspirasi, motivasi. Yang berarti kalau loopnya diubah, berarti suatu aksi akan menghasilkan suatu inspirasi dan motivasi yang akhirnya motivasi itu berujung ke ngelakuin aksi selanjutnya. Kayak gitu. Karena emang benar, percaya atau enggak, suatu aksi yang kita lakuin itu akhirnya bakalan ngasilin inspirasi dan motivasi yang akhirnya bakalan nuntun kita untuk melakukan aksi yang selanjutnya. Mark Manson dapat pelajaran tersebut dari guru matematikanya sewaktu dia masih sekolah. Guru matematikanya, Mr. Packwood, bilang kepada Mark Manson, kalau misalkan lu stuck sama satu nomor di soal matematika, lu kerjain aja, lu nulis apapun yang lu mau tulis
step awalnya gimana, lu tulis aja step paling awalnya. Jangan cuman duduk doang ngeliatin satu soal dan mikirin gimana cara nyelesain satu soal itu, tapi mulai kerjain, mulai aja nulis step pertama. Karena percaya atau enggak, step pertama itu, apa yang lu tulis pertama itu bakalan jadi inspirasi untuk lu nyelesain soal itu, dan akhirnya lu gak sadar tiba-tiba soal itu bisa selesai. Itu cerita yang ditulis Mark Manson di dalam buku ini. Itu pembelajaran yang katanya sangat berarti buat dia, yang harapannya kita juga bisa ngaplikasiin itu dan ngerasain langsung dampaknya. Mark Manson juga ngasih contoh kedua dari penulis buku terkenal yang laris banget bukunya. Mark Manson ini nanya, gimana sih caranya lu bisa nulis ribuan kata yang bagus banget dan outputnya yaitu bukunya itu bisa laris banget gitu. Si penulis ini bilang, gue tiap hari cuman nulis 200 kata pertama aja. Gue gak peduli itu jelek, atau gue juga gak peduli itu bagus. Tapi 200 kata pertama itu yang akhirnya ngedorong gue untuk nyelesain buku atau ngasilin ribuan kata yang orang-orang suka, yang berkualitas. Yang mungkin kalau dia gak nulis 200 kata pertamanya itu, yang gak peduli buruk, yang gak peduli baik itu, kalau dia gak nulis 200 kata pertamanya itu, gak bakalan jadi tuh ribuan kata, ribuan tulisan, dan banyak buku yang disukain sama orang yang akhirnya laris manis. Contoh dari gue sendiri, gue udah ngaplikasiin ini juga, yaitu di saat gue nulis skrip untuk video-video di channel ini. Di saat gue udah tahu gue mau ngangkat topik apa, tapi gue nggak tahu gimana cara buat nyampein ke kalian dengan baik, buat nyampein ke lu dengan baik, itu gue langsung aja, gue nggak mikir panjang, gue langsung buka files baru, gue langsung bikin skrip itu, gue langsung tulis judulnya apa maunya, terus gue langsung nulis apa hal-hal penting yang bakalan gue sampein ke lu. Detailnya gimana gue nggak peduliin dulu di saat itu, tapi justru karena gue udah nulis hal-hal penting yang bakal gue sampein ke lu, akhirnya gue keinspirasi atau tiba-tiba ngalir aja gitu, yang akhirnya selesailah skrip itu dan gue bisa nyampein pesan gue ke kalian yang insya Allah dengan baik. Kita bisa belajar dari perubahan rantai aksi, inspirasi, dan motivasi ini bahwa kegagalan itu nggak berdampak buruk bagi kita. Tapi kegagalan itu justru yang ngebuat kita untuk terus maju dan terus berkembang untuk menjadi lebih baik. Ya itu, contohnya dari yang tadi penulis, yang kalau dia nggak nulis 200 kata pertama itu mungkin dia nggak bakal ngehasilin buku-buku yang sebagus itu dan ribuan kata yang berkualitas banget. Mark Manson juga bilang, suatu aksi awal itu adalah merupakan suatu awal dari gelindingan bola salju, yang artinya adalah suatu hal yang kecil akhirnya bisa menghasilkan hal yang besar yang kita nggak sangka-sangka. Dan ya, itu life hack gimana caranya bisa ngusir males dari diri kita, yang gue ambil dari buku ini yang namanya Rantai Aksi, Inspirasi, Motivasi. Ternyata semuanya tergantung apa yang kita mau. Kita bisa ngubah rantai yang tadinya inspirasi, motivasi, aksi, bisa kita ubah jadi rantai aksi, inspirasi, motivasi. Dan intinya, kalau lu lagi males, lakuin apapun. Yakin aja nanti bakalan ada petunjuk-petunjuk untuk lu ngelakuin suatu hal selanjutnya, biar lu lebih produktif lagi. Oke, jangan lupa di like kalau lu suka sama video kali ini, di subscribe kalau lu suka sama konten self-development atau materi yang kayak gue bawain barusan, di share ke teman-teman lu yang kira-kira butuh materi ini, dinyalain lonceng notifikasinya biar lu selalu update kalau ada video baru dari channel ini. Ayo buat komunitas yang positif. Lu belajar, gue belajar, see you in the next video, bye.